Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah belajar untuk hari ini? Bagus, sudah siap ya. Baiklah, silakan Dani untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Dani sudah memimpin teman-temannya berdoa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baiklah, Ibu akan absen ya. April hadir. Bella hadir. Dani hadir. Safira hadir. Safa hadir. Semuanya hadir ya. Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu norma? Iya, benar Bella, norma adalah pedoman. Yang lainnya? Iya, benar Dani, norma adalah petunjuk. Jadi, anak-anak, norma ini dapat diartikan sebagai petunjuk atau pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku di kehidupan di dalam masyarakat. Anak-anak, ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, norma yang berlaku di masyarakat ini ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, anak-anak, peraturan hidup ini harus diterima oleh setiap manusia yang berupa larangan-larangan, perintah-perintah, dan juga ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, contoh dari norma agama ini yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Seperti agama Islam, menjalankan ibadah yaitu sholat 5 waktu. Kemudian, Kristen menjalankan ibadah setiap minggu. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berupa aturan hidup yang berhubungan dengan hati nurani manusia. Suara hati nurani ini menuntut manusia untuk melakukan sebuah kebaikan. Contoh dari norma kesusilaan ini yaitu kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Misalkan saling berbagi makanan atau saling meminjamkan peralatan sekolah jika temannya ada yang lupa membawa. Itu termasuk ke dalam norma kesusilaan. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Nah, anak-anak, norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Anak-anak, norma kesopanan ini sering disebut sebagai sopan santun, tata krama, dan juga adat istiadat. Kemudian, norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan tentang tingkah laku atau pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Anak-anak, apabila kita melanggar norma hukum, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya dapat berupa ancaman ataupun hukuman. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sekarang, anak-anak sudah tahu ya, ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Kemudian, untuk lebih memahami mengenai norma yang berlaku di masyarakat, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Baiklah, Ibu akan membagikan anggota kelompoknya ya. Masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang.
Nah, anggota kelompok akan Ibu berikan 1 lembar kerja tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Apakah masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya? Baiklah, semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja ya. Sekarang, Ibu akan memberitahu cara penyelesaian tugasnya. Di sini, anak-anak lihat ya masing-masing lembar kerjanya. Di sini terdapat 4 gambar mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Nah, anak-anak diskusikan bersama anggota kelompoknya, lalu tentukan norma yang sesuai pada gambar. Setelah itu, anak-anak berikan alasan dan cara penyelesaiannya. Contohnya di sini Ibu memiliki gambar. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar. Ini adalah gambar orang mencuri. Nah, anak-anak, mencuri termasuk ke dalam norma hukum. Karena seseorang apabila mencuri akan mendapatkan sanksi atau hukuman penjara. Kemudian, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita harus menaati peraturan pemerintah mengenai larangan untuk mencuri. Nah, itu tadi contoh cara penyelesaiannya. Bagaimana? Apakah anak-anak sekarang sudah paham? Baiklah, semuanya sudah paham ya. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan tugasnya, anak-anak bisa melihat informasi tambahan dari buku ya. Kemudian, setelah mendapatkan informasi dari buku dan juga dari hasil diskusi bersama teman anggota kelompoknya, anak-anak bisa menuliskannya di lembar kerja yang telah Ibu berikan. Baiklah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Baik, jika masing-masing kelompok sudah selesai, maka Ibu persilakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, masing-masing kelompok sudah selesai ya mempresentasikan hasil diskusinya. Sesuai dengan hasil diskusi masing-masing kelompok, di mana pada gambar nomor 1 termasuk ke dalam norma kesopanan, yaitu terlihat bahwa di dalam bus terdapat laki-laki yang memiliki fisik sehat duduk di kursi, sedangkan terdapat wanita yang sedang hamil, dia berdiri. Nah, norma kesopanan yang seharusnya dilakukan yaitu laki-laki tersebut memberikan kursinya kepada wanita yang sedang hamil. Semua kelompok telah menjelaskannya dengan tepat ya. Kemudian pada gambar nomor 2 termasuk ke dalam norma kesusilaan, di mana terlihat bahwa terdapat siswa yang sedang mencontek atau melihat jawaban temannya. Itu juga termasuk ke dalam norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan yang seharusnya dilakukan yaitu siswa tersebut seharusnya mengikuti kata hati nuraninya, di mana mencontek termasuk kegiatan yang salah. Kemudian, pada gambar nomor 3 termasuk ke dalam norma hukum, di mana terlihat bahwa terdapat pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Kemudian, norma hukum yang seharusnya dilakukan yaitu pengendara sepeda motor seharusnya mengikuti peraturan pemerintah, di mana saat mengendarai sepeda motor harus mengenakan helm. Kemudian, gambar kelima termasuk ke dalam norma agama. Terlihat bahwa terdapat orang yang saling menghargai dan menghormati agama yang telah dianut masing-masing individu. Nah, itu tadi penjelasan dari masing-masing kelompok ya. Penjelasannya sudah sangat baik dan juga benar. Anak-anak, sekarang kita telah mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berterima kasih kepada anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Kepada Dani, Ibu persilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Terima kasih, Dani. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.